Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu dosen, pemuji, serta panitia PPG yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Seven Christian SPD, peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan BAT 3 tahun 2025. Saya dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saat ini saya melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri 3 Buntok pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik untuk kelas 6 SD fase C. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan tema menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain. Melalui kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata di sini kalian sangat semangat dalam proses belajar mengajar. Bapak akan melihat absensi siswa yang hadir dan tidak hadir. Yang hadir sebut dengan hadir. Paham? Baik. Etaneas. Hadir. Pipten. Hadir. Ingrid. Hadir. Brilian. Hadir. Jepan. Semua hadir? Kita pada pagi hari ini belajar dengan tema yaitu menghormati umat beragama dan berkepercayaan lain. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pembelajaran, maka di sini sebagai orang Katolik kita tentu wajib untuk berdoa sebelum kita memulai segala kegiatan kita. Siapa yang di sini mau memimpin kita dalam doa pembuka? Angkat tangan. Baik, silahkan pimpin kita dalam doa pembuka. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkaulah pencipta bumi, makhluk manusia, dengan segala perbedaan serta keunikannya. Ajarlah kami hidup rukun, saling menghormati dan membantu dengan talenta masing-masing. Berilah kami semangat setiap menjaga perbedaan dan bekerja sama. Namamu kini dan selamanya kami muliakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Kita bernyanyi dengan judul lagu Teman Mari Kita Terbuka. Ada yang tahu? Mari kita terbuka, beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allah Akbar, ada Buddha, Amin, Baba, ada Kristen, Haleluya. Ada Hindu, di aku saudaraku. Oke, terima kasih. Apa saja agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia? Ayo. Ada 6. Ya, silakan. Apa saja itu? Islam, apalagi? Baik, semua jawaban itu benar. Ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setelah kita tahu ada beberapa agama itu, bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda agama? Bagaimana sifat kita? Siapa yang mau menjawab ini? Oke, kata saling toleransi. Siapa lagi? Berbuat baik. Ada lagi? Oke, menghormati teman yang berbeda agama. Baik, semua jawaban itu bagus sekali. Baik, kita akan lihat berikutnya. Ini adalah gambar. Nah, ini adalah gambar toleransi. Gambar yang pertama itu adalah gambar orang Kristen dan orang Muslim sedang menyapu di gereja. Ini ada beberapa wajah, yaitu sebuah gambar. Itu ada Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran
umat yang bertoleransi. Nah, bisa dilihat ya di depan. Nah, kita akan belajar di materi ini yaitu tentang kerukunan umat-umat beragama. Namun sebelum masuk ke dalamnya, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat memahami keberadaan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehingga kita itu memiliki sikap, hormat, toleran, dan bekerja sama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain. Nah, mengenal keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dan dunia. Lalu kita menumbuhkan sikap hormat, toleran, dan bekerja sama dengan semua orang-orang yang beragama berbeda. Nah, lalu nanti kita akan belajar dari kitab suci, yaitu Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang teladan saling membantu dalam iman. Nah, jadi di situ nanti kita akan melihat pembelajaran kita. Kita akan melihat sebuah video yang menggambarkan sebuah toleransi di Indonesia. Setiap hari Jumat, warga berkumpul untuk bekerja bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mereka akan berdoa terlebih dahulu. Video tadi itu membahas tentang apa? Ayo. Indahnya toleransi beragama. Tadi apa yang mereka lakukan? Ada yang bisa menjawab? Bergotong royong. Apalagi? Ayo, apalagi yang mereka lakukan tadi di video tadi? Yang sebelah sini? Saat perayaan Natal, umat yang muslim, apa yang mereka lakukan? Ayo. Membantu. Bahkan ada yang sampai menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Jadi, inti dari dari video itu tadi, itu adalah menggambarkan kegiatan bertoleransi antar umat beragama. Dan kegiatan tersebut harus kita hidupkan. Tidak hanya ada di timur, tapi di seluruh Indonesia. Supaya tercapainya itu kedamaian, keindahan. Mau tidak kalau seluruh Indonesia itu bertoleransi? Baik, luar biasa. Itu adalah hal yang sangat baik. Di Indonesia itu sudah tadi disampaikan itu ada 6 agama. Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apakah kalian menghargai agama yang berbeda? Bapak ingin tanya satu-satu di sini. Tipten menghargai tidak orang yang beragama Muslim? Menghargai. Baik, menghargai. Lalu siapa lagi ya di sini? Adel, menghargai tidak umat yang beragama Hindu? Menghargai. Oke, menghargai. Denis, menghargai. Baik, itulah kita sebagai orang Katolik, kita harus bisa menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Kita lanjut lagi. Nah, budaya dan bahasa. Kita itu memiliki banyak sekali bahasa. Gambar apa ini? Rumah apa ini? Rumah betang. Itu adalah rumah adat kita di Kalimantan Tengah. Lalu ada suku, ada banyak sekali suku di Indonesia. Jadi di sini Bapak akan membuat kalian dalam 2 kelompok. Kelompok 1 yang di sebelah kanan Bapak, kelompok 2 di sebelah kiri Bapak. Nah, Bapak akan memberikan tugas dalam kelompoknya. Bapak akan berikan masalah kepada kalian. Dan kalian akan memecahkan masalah itu dengan sebuah kasus. Baik, Bapak akan bagikan untuk kelompok 1. Di sebuah kampung, umat dari berbagai agama itu hidup berdampingan. Suatu hari itu terjadi banjir. Semua warga harus saling menolong. Namun, ada sekelompok anak yang bingung. Apakah mereka boleh membantu orang yang berbeda agama? Itu adalah sebuah masalah. Apakah kita boleh membantu mereka yang berbeda agama dengan kita?
Ayo kelompok 1. Nama kelompok. Namanya nama kelompok ya. Semua nama kalian ditulis di sini. Ya, silakan lepas pulpennya. Lepas segala alat tulisnya. Sekarang Bapak akan panggil setiap kelompok untuk maju ke depan. Jika saya menjadi salah satu anak dan kasus tersebut, saya akan memiliki untuk menolong sesama korban banjir tanpa terkecuali. Alasan saya adalah ajarin kitab suci seperti kisah orang Samaria yang murah hati. Mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Alternatif, jika kamu menjadi salah satu anak dalam kasus tersebut, apa sikap yang akan kamu lakukan berdasarkan ajaran kitab suci agamamu? Jelaskan alasanmu. Aku akan berdoa untuk keselamatan dan pemulihan keluarga. Kesimpulan mandiri. Apa pelajaran utama yang kamu peroleh dari hasil investigasi kitab suci? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutamakan ketika berhubungan dengan orang berbeda agama atau suku dan kepercayaan. Kesimpulan, menghormati perbedaan dan membangun hubungan baik. Jadi di situ adalah intinya adalah apakah boleh mereka membantu orang yang berbeda agama? Lalu dari jawaban ini apa jawaban yang tepat? Boleh atau tidak? Boleh. Bapak berikan nilai A semua. A+. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak kembalikan. Lalu kita masuk ke tugas kelompok yang kedua. LKPD yang kedua. Bapak akan bagikan. Bapak akan bagikan tugas kelompok yang kedua. Silakan untuk dikerjakan. Ya. Mengapa kita perlu menghormati agama dan kepercayaan yang lain? Apa akibatnya bila kita tidak saling menghormati? Bagaimana cara kita menunjukkan sikap saling menghargai di sekolah? Lalu setelah mendengarkan cerita banjir itu tadi, apa yang dapat kita pelajari dari cerita kasus banjir tadi? Lalu apa hubungannya itu dengan kehidupan kita sebagai murid Kristus? Silahkan dijawab. Sudah Bapak nilai tugasnya. Ini nilainya masing-masing. Silakan disimpan. Yes. Silakan maju ke depan. Ayo maju. Bisa dari situ membacanya langsung. Silakan baca. Sambil melihat layar juga boleh. Baik, silakan. Lukas 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah dia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, jadi perwira itu memiliki iman
yang sangat-sangat besar kepada Yesus. Maka karena dia memiliki iman tidak seperti yang lain, maka permintaan perwira itu dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Saat perwira itu kembali ke tempatnya, maka di situ ya hambanya itu pulih kembali. Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada kita semua, yaitu kita akan menjawab dari Alkitab itu tadi. Baik, sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya kepada kalian. LKPD yang ketiga. Silahkan ini dijawab, yaitu dalam kelompoknya masing-masing. Setelah selesai, nanti dikumpulkan kepada Bapak. Paham? Baik. Kita lanjut untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sekarang Bapak akan Bapak meminta setiap kelompok itu harus memiliki hasil karyanya masing-masing. Jadi silahkan kalian membuat sebuah poster atau sebuah gambar, dan itu nanti kalian tampilkan di depan kelas gambar itu, ya. Silakan kalian membuat karya yang nanti akan dipajang di kelas. Nah, jadi sebelum dipajang di kelas, silakan sekarang kalian membuat sebuah karya, sebuah gambar, yaitu gambar seorang anak yang sedang bertoleransi. Seorang anak yang sedang berkegiatan gotong royong, bertoleransi meskipun mereka berbeda agama. Paham? Kelompok 1 paham? Baik. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ya, sudah ya, orang langsung warna aja sudah. Nanti lantainya dapat kita kasih warna yang sama ya. Lantainya warna putih ada warna putih. Iya anak-anak, ayo anak-anak. Bujur-bujur anak-anak warnanya. Ayo. Nggak apa-apa aja. Bapak akan bertanya, Ingrid, tunjukkan hasil karyanya. Oke, baik. Ini apa ini? Gambar apa ini, Ingrid? Oke, gambar orang membantu di kelas. Ini agama apa ini? Islam. Yang ini? Yang ini apa agama apa ini? Kristen. Baik. Jadi ini adalah gambar orang bertoleransi. Baik, yang lain dilihat. Ini adalah gambar sini. Gambar orang bertoleransi ya. Baik, ini nanti akan ditempel di depan kelasnya. Kita tepuk tangan untuk Ingrid dan kelompok 2. Baik, tetap di situ. Kita lihat di kelompok 1. Gambar apa ini? Gunung. Adakah di sini gambar orang bertoleransi? Ada. Iya, ini. Apa yang mereka lakukan? Membersihkan sampah. Ini ada gunung-gunungnya. Ini ada gambar orang Kristen dan orang Islam sedang membersihkan sampah. Berarti ini gambar orang sedang bertoleransi.
Baik, berarti lihat gambar kedua ini. Berarti apakah kedua gambar ini gambar orang bertoleransi? Iya, baik. Semuanya Bapak beri nilai 80. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat. Baik, Bapak ingin bertanya. Apa manfaat saling menghormati antar umat beragama? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Baik, angkat tangan, angkat tangan. Baik, Dera. Apa manfaat saling menghormati antar umat beragama? Pertanyaan nomor 1. Menumbuhkan? Oh, baik. Menumbuhkan kerukunan dan perdamaian. Betul sekali. Jadi, apa manfaat saling menghormati antar umat beragama itu menimbulkan yaitu suatu kerukunan antar sesama. Pertanyaan kedua. Apakah kalian pernah melihat contoh sikap saling menghargai di lingkungan rumah dan di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Oke, Neas. Jawab keras-keras. Memberi kesempatan teman beribadah dan tidak mengejek perbedaan. Iya, betul. Memberi kesempatan teman untuk beribadah dan tidak mengejek teman. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Itu adalah contoh. Apakah kamu seperti itu di lingkunganmu? Iya, betul sekali. Baik, pertanyaan ketiga. Bagaimana kalian akan mempraktikkan sikap ini mulai dari sekarang? Siapa yang mau menjawab ini? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Baik, siapa? Ada lain lagi? Baik, silakan Dio. Iya, bersikap sopan dan menghargai sama tanpa membeda-bedakan agama. Nah, apakah itu praktik itu sudah kamu lakukan? Baik, betul sekali. Berarti pembelajaran hari ini sudah baik, sudah banyak yang bisa memahami, yaitu tentang moderasi beragama. Jawaban kalian itu sangat tepat sekali. Baik. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu adalah keberagaman adalah ciptaan siapa? Ayo. Ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu beragam. Bahkan manusia pun diciptakan laki-laki dan perempuan. Yesus mengajarkan untuk menghargai siapapun tanpa membeda-bedakan. Kita menghargai atau Yesus itu mengajarkan bahwa kita itu menghargai orang tanpa memilih-milih kasih. Tidak dia beragama Kristen, tidak dia beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Muslim, dan lain sebagainya. Semua itu adalah sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Hidup yang rukun itu, tahu rukun? Hidup yang baik, hidup yang saling berbuat baik, dan lain sebagainya adalah tanda iman yang nyata. Jadi, kita itu tidak hanya percaya kepada Tuhan, hanya mengimani saja. Tapi kita mengimani juga dilihat dalam tindakan nyata, yaitu hidup rukun antar sesama. Semua agama mengajarkan kebaikan, menghormati perbedaan, membuat hidup kita damai. Kalau kita menghormati perbedaan, kita bisa merasakan damai. Tidak menghormati bisa menimbulkan pertengkaran. Contoh sikap saling menghormati yaitu mengucapkan selamat hari raya kepada saudara kita. Kalau misalnya Muslim, kita mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Mereka juga kita mengucapkan selamat hari Natal, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari sikap saling menghormati. Baik, kita masuk dalam kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini, Bapak ingin bertanya. Ini adalah pertanyaan refleksi bagi kita semua. Karena kita sudah belajar. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama, cukup dijawab ya atau tidak. Jadi, hanya menjawab ya atau tidak. Pertanyaan pertama, apakah kalian semakin memahami pentingnya menghormati
teman yang berbeda agama atau kepercayaan? Ya atau tidak? Bagus. Apakah kalian menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga? Ya atau tidak? Apakah kalian merasa lebih berani untuk menunjukkan sikap toleransi di sekolah maupun di rumah? Ya atau tidak? Apakah teladan perwira Kapernaum dalam Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10 menginspirasikan kalian untuk hidup rukun dengan semua orang? Ya atau tidak? Baik, terima kasih. Berarti sudah memahami. Berikan tepuk tangan untuk Baik, Bapak sudah menjelaskan materi panjang lebar, sudah ada refleksi di dalamnya. Sekarang Bapak ingin kalian bertanya kepada Bapak jika ada sesuatu yang tidak jelas. Baik, silahkan Bapak berikan satu orang dulu penanya pertama. Silahkan, siapa yang mau bertanya ke tangan? Baik, silahkan Dera. Mengapa kita harus menghormati teman yang berbeda agama? Karena kita hidup di dunia ini itu diciptakan Tuhan itu beraneka ragam. Karena keanekaragaman itu, maka kita tidak mungkin hanya menghormati orang yang satu agama saja. Misalkan, Dera, ada tidak tetangganya yang beragama berbeda dengan Dera? Nah, otomatis apakah kamu menghormati mereka? Nah, biasanya apakah mereka sering membantu kita? Sering. Kalau kita tidak menghormati agama mereka, maka kita tidak akan mungkin dibantu oleh mereka kalau kita mengalami kesulitan. Jadi, di dalam dunia ini, kalau kita tidak menghormati orang lain, tidak menghormati kepercayaan orang lain, yang terjadi adalah permusuhan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Makanya perlu kita menghormati orang yang berbeda agama agar kita hidup rukun. Jadi itu Dera ya, untuk jawaban pertanyaanmu. Paham? Baik, pertanyaan kedua, silakan Ingrid. Apakah arti dari toleransi? Nah, toleransi itu artinya adalah kamu dengan temanmu, meskipun mereka berbeda agama, kamu tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi, kamu tidak jauh dari mereka. Biasanya, toleransi lawan katanya intoleransi. Intoleransi itu, kalau misalnya dia beragama, misalnya Hindu. Saya agama Kristen. Saya tidak mau dekat dengan dia. Karena dia agama Hindu. Dia itu berbahaya. Nah, itu adalah intoleransi. Karena kepercayaan dia tidak dengan kita. Jadi kita jauh dengan dia. Tapi kalau kita bertoleransi, kita saat orang beragama Hindu itu membutuhkan bantuan, kita sebagai orang Katolik, kita harus membantu. Karena kita tidak memilih-milih. Jadi toleransi itu adalah kita saling bekerja sama, saling menjaga keharmonisan dengan orang yang berbeda agama. Bagaimana Ingrid, paham? Baik, apakah ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, Bapak akan tutup. Tidak ada? Baik. Di sini ada penugasan. Nah, silahkan di sini peserta didik membuat ringkasan satu paragraf tentang isi Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10, khususnya sikap paling menghormati lintas iman, lalu menuliskannya di buku catatan. Itu dikerjakan di rumah. Nah, silakan dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan kepada Bapak. Paham? Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita bernyanyi. Baik, ada yang tahu lagu ini dalam Yesus Kita Bersaudara? Baik, kalau tahu silakan berdiri. Kita bernyanyi dalam Yesus Kita Bersaudara. Sama-sama kita bernyanyi.
hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Materinya sudah dipahami. Sekarang kita akan akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Kira-kira di sini siapa yang ingin memimpin kita dalam doa? Baik, silakan Neas untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas pelajaran hari ini. Bimbinglah kami agar selalu menghormati dan mengasihi sesama, tanpa membeda-bedakan agama atau kepercayaan. Semoga kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Amin. Amin. Baik, silakan duduk.